Saya Dian Maharani, NPI 12121000193. Saya Septiawati, NIM 12121000201. Dalam video ini kami akan memaparkan materi singkat mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Ada 4 jenis perselisihan hubungan industrial. Yang pertama adalah perselisihan pemutusan hubungan kerja atau yang biasa disebut dengan PHK. Perselisihan ini timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak saja. Biasanya terjadi akibat sah atau tidaknya PHK atau prosedur, atau juga karena besarnya pesangon yang tidak sesuai. Yang kedua, perselisihan hak. Perselisihan ini timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, ataupun perjanjian kerjasama. Yang ketiga, perselisihan kepentingan. Perselisihan ini timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Yang keempat, perselisihan antar serikat pekerja dalam suatu perusahaan. Perselisihan ini terjadi karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan juga kewajiban keserikat pekerjaan. Ada beberapa cara atau metode penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yaitu dengan penyelesaian perselisihan di luar pengadilan dan penyelesaian perselisihan dalam pengadilan. Jika dalam penyelesaian perselisihan di luar pengadilan terdiri dari 4 macam cara. Yang pertama adalah bipartit, kedua arbitrase, ketiga konsiliasi, keempat mediasi. Sedangkan dalam penyelesaian perselisihan dalam pengadilan, melalui pengadilan hubungan industrial dan juga pengadilan umum atau MA. Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan yaitu yang pertama bipartit. Jika melalui cara ini diraih kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih, maka dilanjutkan dengan perjanjian bersama yang selanjutnya akan diproses dalam pengadilan hubungan industrial. Jika tidak adanya kesepakatan, maka instansi yang bertanggung jawab harus memilih cara berikutnya, entah itu konsiliasi, arbitrase, atau mediasi. Yang kedua, konsiliasi. Jika sepakat sama dengan bipartit, yaitu akan diproses di pengadilan hubungan industrial. Penyelesaian hubungan konsiliasi hanya untuk perselisihan PHK, perselisihan kepentingan, dan perselisihan antar serikat pekerja dalam suatu perusahaan. Yang ketiga, arbitrase. Jika diraih kesepakatan melalui cara ini, maka akan lanjut ke proses sidang di pengadilan hubungan industrial. Jika tidak adanya kesepakatan, maka arbitrase wajib meneruskan penyelesaian melalui jalur pengadilan umum MA. Yang keempat, mediasi. Jika tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka dibuat perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh mediator. Jika tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dari semua atau salah satu pihak, dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri setempat. Penyelesaian perselisihan di dalam pengadilan. Yang pertama, pengadilan hubungan industrial. Semua jenis perselisihan hubungan industrial dapat diselesaikan lewat pengadilan hubungan industrial. Jika perselisihan hak atau perselisihan kepentingan diikuti perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka pengadilan hubungan industrial wajib memutus terlebih dahulu perkara perselisihan hak atau perselisihan kepentingan. Yang kedua, pengadilan umum atau MA. Jika pengadilan hubungan industrial memutus perselisihan hak atau perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka pihak yang tidak puas atas hubungan tersebut dapat mengajukan ke Mahkamah Agung. Putusan pengadilan hubungan industrial di dalam perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat buruh dalam satu perusahaan merupakan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.